Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, Alhamdulillah sehat Pak. ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan selama masa pandemi ini. Ya, jangan keluar rumah jika tidak terlalu penting. Kalaupun mau keluar rumah, ya jaga diri. Ya, selalu cuci tangan. Baik, untuk memulai pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih ya. Untuk pertemuan hari ini akan Bapak absensi melalui screenshot tampilan yang ada di Google Meet sekarang ini ya, sebagai bukti kehadiran kalian. Untuk absensi secara online, kalian bisa mengisi pada bagian tugas. Di sini ada pertemuan 15 ya. Nah, silakan kalian masuk ke pertemuan 15 ini, login di e-learningnya. Ya, setelah itu kalian melakukan absen di sini ya. Jangan lupa ya untuk melakukan absen. Baik, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai encoder dan decoder ya. Encoder itu adalah suatu cara kerja di mana ya berubah bentuk ke bentuk yang lain. Nah, kalau di komputer dia menjadi bilangan biner ya. Nah, dari bilangan biner itu akan didekode nantinya ya oleh decoder, itu dikembalikan ke bentuk aslinya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan materinya mengenai register. Seperti apakah register itu? Nah, nanti akan Bapak jelaskan di sini ya, termasuk nanti ada videonya. Ya, nah sebelumnya akan Bapak jelaskan dulu kompetensi dasar dari pelajaran sistem komputer ini mengenai materi rangkaian register ya. Ini mempelajari mengenai mengklasifikasikan rangkaian multiplexer, decoder, register. Nah, kalau multiplexer kita sudah ya dengan decoder minggu yang lalu. Kemudian kalian juga bisa mengoperasikan aritmetik dan logik pada arithmetic logic unit untuk multiplexer, decoder, dan register ya untuk kompetensi dasarnya. Nah, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai dari mengklasifikasikan rangkaian register itu yang pertama, setelah memperhatikan tayangan presentasi, kalian dapat membedakan rangkaian register berdasarkan prinsip kerjanya dengan baik. Kemudian setelah memperhatikan tayangan presentasi, kalian dapat mengaitkan rangkaian register berdasarkan prinsip kerjanya pada kehidupan sehari-hari dengan tepat ya. Kemudian untuk mengoperasikan rangkaian register itu setelah memperhatikan tayangan presentasi, kalian dapat menghitung rangkaian register berdasarkan operasi arithmetic logic unit dengan baik dan tepat ya. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum dilanjutkan, ada kata-kata mutiara sebagai penyemangat buat kalian ya, kata-kata bijak ini agar kalian tetap semangat belajar ya. Ini dari Mario Teguh ya. Ikhlaslah belajar, bahkan yang paling berilmu dan bijak di antara kita masih rajin belajar ya. Jadi jangan sampai kalian belajar merasa dipaksa atau terpaksa. Oke, nah ini materi mengenai register. Register penyimpan digunakan apabila kita hendak menyimpan informasi untuk sementara sebelum informasi itu dibawa ke tempat lain. Banyaknya kata atau bit yang dapat disimpan bergantung pada banyaknya flip-flop ya dalam register. Satu flip-flop dapat menyimpan satu bit. Bila kita hendak menyimpan informasi 4 bit, maka kita butuhkan 4 flip-flop. Nah, untuk lebih memahami materi, ya, di sini ada video yang akan Bapak tayangkan.
Hai teman-teman semua, pasti kalian penasaran bukan tentang apa sih itu rangkaian register? Iya, rangkaian register. Penasaran banget gak sih? Kalian sudah mencari kemana-mana, tetapi masih bingung juga akhirnya. Sebenarnya, untuk rangkaian register itu sendiri, umumnya dikenal sebagai tempat untuk menyimpan data. Register itu sendiri bisa kita ibaratkan sebagai kaki dan tangannya manusia, karena kerjanya lah yang aktif terus-menerus memproses data di dalam memori. Untuk lebih memahami materi yang ada di sini, ya Bapak sudah siapkan ya di bagian materi di e-learning ya ada register. Nah, di sini kalian buka materinya, terus kemudian setelah dipelajari ini masih kurang paham, kalian bisa cari di internet ya melalui Google ataupun melalui YouTube mengenai cara kerja dari register ini. Kalian kerjakan tugas yang sudah Bapak siapkan. Tugasnya ada di evaluasi register di sini ya. Untuk sesi pertama ini mungkin Bapak cukupkan di sini ya. Kita lanjutkan lagi nanti di sesi kedua. Nah, untuk itu silakan nanti setelah sesi 1 ditutup, kalian silakan browsing ya, buka e-learningnya, baca materinya dan kerjakan evaluasinya ya, dan cari pengetahuan tambahan ya di Google ataupun di YouTube ya. Paham ya anak-anak? Ya, Pak. Baik, Bapak akhiri dulu pertemuan sesi 1 ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana anak-anak sudah mempelajari materi yang ada di e-learning-nya? Pak. Sudah ya. Oke. Kemudian tugas evaluasinya juga sudah dikerjakan ya? Iya, Pak. Ya, sudah. Oke, baik. Kira-kira ada yang mau ditanyakan mengenai materi yang sudah Bapak sampaikan dan materi yang ada di e-learning-nya? Ada, Pak. Ya, silahkan Diana. Jelaskan cara kerja register yang terdapat di dalam komputer. Ya, baik. Jadi Diana tidak mengerti bagaimana sih cara kerja register itu bekerja di dalam komputer ya. Ya, register yang ada di dalam komputer itu seperti halnya memori atau RAM ya, memori yang sifatnya bisa mengingat ya dan menyimpan data. Jadi cara kerja register itu untuk menyimpan data dan datanya itu akan dikirimkan ke bagian yang membutuhkannya. Gitu Diana ya. Iya, Pak. Makasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Diana. Berikutnya, siapa lagi ada yang mau bertanya? Bagaimana pengaplikasian register dalam kondisi nyata? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagus sekali ya. Pengaplikasian yang nyatanya itu contohnya adalah pada aplikasi kalkulator pada smartphone kalian ya. Dimana ketika kita memijit angka 1 maka akan muncul angka 1 dan itu akan disimpan sementara. Terus kemudian kalian memijit angka 2 maka akan muncul 1 dan 2. Maka itu akan menggeser data dari register 1 ke register yang lain berdasarkan denyut inputan yang dikirim. Paham ya, Salsa? Iya, Pak. Makasih. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini untuk membuat kesimpulan. Register adalah sekelompok flip-flop yang dapat dipakai untuk menyimpan data dan untuk mengolah informasi dalam bentuk linear. Adapun juga shift register adalah suatu register yang informasinya dapat bergeser atau digeserkan. Dan untuk fungsi register sendiri secara umumnya adalah sebagai tempat penyimpanan temporer untuk perintah, data dan hasil dari proses atau beragam operasi yang terjadi di mikroprosesor beserta CPU. Baik, terima kasih atas kesimpulannya ya Elsa ya. Ya, jadi intinya register itu akan Bapak simpulkan juga ya bahwa
Register ini sangat penting di dalam pengoperasian komputer, ya, di mana komputer ini akan menyimpan data-data yang kita input, ya, baik melalui keyboard, melalui mouse, ya, secara sementara, dan akan diteruskan ke bagian yang akan mengolahnya, apakah itu prosesor, apakah itu akan disimpan di dalam hard disk, atau akan disimpan di dalam flash disk. Jadi intinya register ini hanya menyimpan data sementara. Ya, terima kasih anak-anak atas pertemuannya hari ini. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Dan untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas mengenai elektronika dasar, ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Bapak akhiri sesi 2 ini dan ditutup pembelajaran hari ini kita bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.